Baik, terima kasih Pak Komar untuk pemaparannya. Kita beralih kepada pembicara ketiga, Ya. Intan Ernita Magister Psikologi. Intan, topik kita adalah mengenai kepribadian. Yang ingin saya tanyakan adalah dalam kepribadian itu adalah sesuatu yang secara keseluruhan atau cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lainnya. Kemudian kepribadian juga diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri seorang individu. Jadi sering kita mengatakan bahwa si A itu pemalu, jadi dia adalah individu yang pemalu. Tapi kita sering menyebutnya juga sifatnya pemalu. Apakah bedanya apa Bu antara kepribadian dengan sifat? Sebelum nanti kita kaitkan ke pengertian kepribadian. Baik, terima kasih. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih Bu Osher sudah mengundang saya ke sini, kemudian Bu Lana dan teman-teman Komnas Batik. Masya Allah saya dapat banyak banget inspirasi. Oh ternyata ini saya cocok ya, ini saya cantik ya. Jadi terinspirasi buat saya juga. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Hendy juga terima kasih tadi paparannya. Ternyata benar juga ya kalau kajiannya luar negeri pakai kebaya tuh eye-catchy ya Bu ya. Langsung terlihat ya Bu ya. Kayak artis tadi bilang ya. Dan Pak Komar juga dengan informasi tentang batiknya. Tadi terlepas dari pertanyaan, ibu-ibu kebaya dan batik itu udah karakternya kita loh, ya kan? Jadi artinya tadi begitu saya masuk ruangan ini, tanpa ibu sadari hari ini ibu memakai kebaya model yang ibu pakai hari ini dengan batiknya, dengan aksesorisnya, itu sebenarnya sudah menggambarkan karakter ibu semuanya. Jadi kalau ditanya karakter itu apa sih? Karakter itu yang melekat pada diri ibu tanpa perlu ibu setting, cara duduk, cara berbicara, cara melihat, gestur itu semua karakter yang melekat. Ya, jadi karakter itu emang udah dari lahir, kemudian ada pengalaman hidup sehingga menjadi karakter yang ibu tadi katakan. Kalau pemalu, ya pemalu, terus nggak percaya diri, gitu ya, itu bukan karakter, tapi lebih ke arah sifat yang membuat seseorang tuh kenapa nggak berani atau malu, pasti ada yang melatar-belakangi. Ya, karena ini kalau ngomong psikologi pasti kaitannya sekarang dan masa lalu itu udah pasti gitu ya. Anak kecil jadi pemalu nggak berani ngomong, mungkin dulu kecil tanpa sadar kita ibunya terlalu bawel dengan nada tinggi. Jadi akhirnya anaknya nggak berani ngomong maju ke depan gitu ya. Atau misalnya anak kita numpahin minuman misalnya Bu, yang kita marahin anaknya duluan, kamu tuh bikin malu ibu gini sehingga anak nggak berani membuat kesalahan lagi, padahal dengan kesalahan anak belajar banyak kan? Iya, jadi itu sebuah sifat yang terjadi karena proses yang tidak menyenangkan di masa lampau. Bisa nggak sih dirubah? Bisa, tapi dari kitanya. Jadi misalnya saya nggak berani ngomong ya, saya pengen bisa ngomong kayak Bu Hedi, kayak Pak Komar tadi enak banget ngejelasinnya tak gitu ya, jadi akhirnya orang tertarik. Kalau kita mau, ini kita dulu, kita mau berubah nggak? Kalau kita mau berubah, maka nggak ada yang nggak mungkin. Jadi pada bahasa psikologi itu namanya tuh kita punya potensial blind spot. Baru berpotensi berpotensi jadi pemalunya berpotensi gitu ya. Baru potensi, nggak nyaman pakai kebayanya berpotensi. Tapi kalau kita tidak menjadikan itu sebuah kebenaran, dengan kita membiasakan pakai kebaya, kita biasain pakai batik, sehingga itu akan menjadi kenyamanan baru buat kita. Jadi kuncinya adalah kitanya. Kitanya mau apa enggak? Kalau kita nggak mau ya udah, jadi nggak bisa begitu aja terus. Seperti itu kira-kira. Maunya dulu ya. Iya, harus. Menarik apa yang barusan dikemukakan oleh Revita. Saya dulu nggak pernah mau pakai kebaya atau bahkan kain kain. Saya memulai dengan kain kebaya ini, kain batik ini, anggap aja seperti kita memakai rok. Ya, anggap saja mungkin kita memakai apa ya? Kita akan ganti dengan kain lagi. Ya. Nah, dengan mengganti ini, lama-lama bisa juga ya. Kemudian ada terbesit dalam pikiran saya mungkin juga
yang lain bahwa memakai kain ini ribet, susah, terus kemudian jalannya juga jadi apa ya, susah, nggak bisa lari-lari, nggak bisa. Ternyata setelah ketemu Ceki, oh cara memakai kain itu ternyata bisa sedemikian rupa sehingga kita bisa lebih bebas. Mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Jadi gini, tadi kan kita bicara kan di India kan terkenal kain sarinya ya, gitu ya. Kurang ribet apa kain sari coba? Kalau kita mau berbicara ribetnya gitu ya. Tapi ini mungkin message buat kita semua gitu. Orang luar negeri itu kan ngelihat budaya kita tuh dia udah senang banget loh. Mau budaya apapun buat mereka itu sangat menarik. Karena kebetulan saya punya kakak ipar di orang Australia. Itu bule-bule senang loh dipakai kebaya sama batik itu, mereka senang gitu ya. Kemudian mereka lebih mencintai karena apa? Kan pertama kali lihat dulu ya, first impressionnya kan suka bilang ini cakep ya, bagus-bagus ya, gitu, cantik-cantik. Kemudian yang kedua apa? Mencintai karena apa? Ketika kita yang pakainya ini merasa nyaman. Nah kadang-kadang yang buat akhirnya pakai kebaya itu kesannya ribet adalah si pemakainya sendiri. Ibu-ibu tahu nggak bapak-bapak? Baju ini akan bernyawa di orang yang tepat. Nah, kenapa kalau kita lihat fashion show, lihat model pakai baju ini kok cakep ya? Tapi kenapa pas saya pakai kok nggak cakep ya? Bukan bajunya yang nggak cakep, karena ketika kita nggak feel comfort, maka baju itu tidak akan bernyawa. Ada orang pakai baju apa aja, mau yang bermerek atau yang biasa sekalipun, dipakai dia apa aja bagus. Kenapa? Karena dia membuat baju yang dipakainya punya nyawa. Jadi ini bukan tentang saya merasa ribet, enggak. Karena begitu kita memakai kebaya, kita feel comfort, kita enjoy dengan baju yang kita pakai, itu orang-orang yang di luar Indonesia itu pasti mencoba. Kenapa? Hidupnya luas yang ternyata dia bisa jalan. Oh ternyata dia kalau ini santai. Coba kalau kita misalnya kayak kebaya ya, duduk aja susah bu, misalnya begini aja terus ya, tahan nafas, karena kan terlalu ribet gitu ya. Akhirnya orang nggak mau coba, hanya sebatas nih bagus. Nah, kita jangan sampai sebatas ih bagus aja, tapi ih bagus ya, saya mau coba pakai deh. Oh lihat ibu cakep ya, gitu, lihat Bu Hedi pakai enak ya, duduk santai, gitu tenang. Tadi ngambil dulu juga nggak ada rasa susah segala macam. Saya mau coba, akhirnya ibu saya merasa coba. Nah itu part dari kita melestarikan kebudayaan kita. Jadi ini melestarikan kebudayaan ke heritage ya, di heritage UNESCO itu semua punya bagiannya. Bulana dan timnya mungkin yang berjuang ke UNESCO. Terus kita apa nih gitu? Saya ingat psikolog apa nih bisa ikut melestarikannya? Saya udah mulai Bu pakai kebaya-kebaya. Tadi Bu Eti bilangnya sekarang kalau kita pakai hijab jangan khawatir, kebaya banyak modelnya. Tinggal cari yang paling nyaman, itu kuncinya. Karena kebaya ini harus jadi nyata, harus menyatu sama kita. Jadi kalau saya sharing atau kalau saya praktek biar kita dan nyaman, berarti saya pakai sesuai dengan saya sehingga mungkin klien saya atau pasien saya melihat saya berkebaya dan dia lihatnya santai dan luas, mungkin besok dia akan bilang boleh juga ya saya ke kantor kayak baik. Artinya kita menularkan nggak kebiasaan baik itu. Nah jadi artinya poinnya adalah gini, buat pakaian yang kita pakai itu bukan karena kita ingin menjadi seperti orang, karena belum tentu orang kenakan itu cocok dengan kita sehingga kita menjadi gak nyaman sendiri. Tapi kenakan pakaian yang kita nyaman sehingga itu menyatu dengan karakter kita dan akhirnya orang ingin seperti kita berpakaiannya. Bukan pengen seperti kita karakternya ya, tapi berpakaiannya. Sehingga message kita menularkan pakai kebaya, pakai kain batik itu akan sampai ketika message itu ada dalam gestur kita. Gitu kurang lebih kayak gitu ya ibu. Kalau ibu di sini sudah menularkan saya semua ya. Barusan sebelum kita bagus sih pakai kebaya. Nah, itu ya. Iya, benar tadi kan begitu saya masuk kan banyak yang pakai kebaya warna-warni ya, cantik-cantik gitu ya. Pasti kan ada beberapa dari ini yang menarik hati saya dong. Misalnya, oh saya terinspirasi nih, berarti besok saya bisa nih ngajar pakai ini. Bawahnya pakai palazzo atau batiknya saya jadikan palazzo. Bisa gitu ya Pak ya. Jadi artinya itu menjadi inspirasi buat kita, ya kan? Makanya kenapa kita nih sebagai kita harus jadi duta, diri kita menjadi duta gitu. Jadi bukan duta satu aja ya. Tapi kita harus jadi duta. Duta itu apa? Ketika kita dibalut apapun profesional kita, ibu rumah tangga juga profesional loh. Ibu rumah tangga tuh masya Allah, jam basic tidur dari mulai subuh sampai subuh lagi ya Bu. Jadi tapi artinya ketika kita nyaman
kenakan dengan diri kita, apapun profesi kita dan apapun yang kita kenakan, itu akan menginspirasi orang lain. Walaupun dia terinspirasi satu dua orang, tapi kalau yang kita inspirasikan kebaikan, bayangin tuh, kayak apa kita buat MLM kebaikan ya? Seperti itu Tuhan ya. Jadi Mbak harus ada satu faktor yang mendorong supaya kita ingin dan mampu mengenakan kebaya. Seperti tadi halnya Happy cerita dulu itu terinspirasi dari nenek ya, dari anyang-anyangan mulainya dari situ. Nah, bagaimana generasi di bawah kita, saya tangkap kalian pasangan sudah tua, jadi generasi saya itu bisa melihat contoh dari nenek-nenek. Kalau anak cucu kita, kalau kita tidak mulai, dari mana mereka bisa mengikuti inspirasi dari mana yang mereka dapatkan. Nah, andaikan kita tidak dapatkan inspirasi itu, kita berharap tumbuh sendiri dari mereka. Bagaimana kira-kira kita menumbuhkan inspirasi dari diri sendiri? Menumbuhkan. Jadi gini, memang kan manusia itu harus melihat, mendengar, baru meniru. Nah itu udah naturalnya tuh. Jadi kalau mau anak kita nanti mencintai kebaya dan batik, maka kita harus mencontohkan sehingga dia terbiasa melihat, mendengar, meniru. Tadi Bu Hedi kayak gitu ya, karena melihat neneknya kemudian jadi meniru. Waktu saya kan tadi di Jakarta ya, Bu, jam 5 subuh. Terus anak saya melihat saya ganti kebayanya di mobil. Buat dia tuh ribet. Bunda tuh ribet banget sih kebaya. Oke, ini aja gitu. Anak sekarang kan gitu ya, maunya yang simple. Tapi sebenarnya ini momen saya ngajarin anak saya. Saya bilang nggak ada yang ribet. Ribet itu di mindset kamu. Ini kayak kemeja kok. Iya kan? Karena ini kan nggak klik kayak kemeja kan. Ribet itu karena kamu bikinnya ribet, maka pakai kebaya itu jadi ribet. Apa bedanya dengan kamu nari? Dia kan nari ya. Udah saya suka lega. Kurang ribet apa kalau lihat bajunya ya kan berlapis-lapisnya gitu. Tapi ketika kamu enjoy, ketika kamu menikmati, nggak ada kata ribet saya bilang itu. Ini Bunda 10 menit jadi gitu kan, dengan makeup dan segala macam di mobil. Artinya, mindset ribet itu adanya di kepala kamu. Nah nanti suatu saat, saya bilang itu suatu saat, kamu harus pakai kebaya jadi pakai jeans oke, karena anak muda ya, dia sedang mengcombine ya. Tadi Ibu Heki juga bilang kan, pakai caps oke. Bahkan batik dijadikan, dia sekarang celana-celana yang agak palazzo anak sekarang gitu ya, trennya ya. Saya bilang nanti kita cari motifnya yang sesuai dengan anak-anak. Kan motif banyak tadi tuh Pak Komar menceritakannya. Yang membuat nggak pede dan tidak merasa yakin adalah ketika dia harus seperti mamanya. Dia nggak mau, karena usianya belum kayak mamanya. Mama tuh ribet, berat banget ya. Kamu lihat mama, cuma nanti coba kita cari yang sesuai. Jadi ternyata menurunkan ini, menumbuhkan inisiatif itu dari kita berbicara. Terus gimana dengan saya termasuk yang tidak mendapatkan inspirasi dari almarhum mama saya, karena mama saya itu jarang sekali pakai kebaya gitu ya. Nah tapi kita kan mulai bergaul nih, kayak sekarang kan, nah kenapa akhirnya penting kita harus banyak bergaul, karena dengan bergaul itu kita jadi melihat sesuatu, oh saya nggak tahu ini ada, oh ternyata ada ya. Nah tumbuhkan inisiatifnya dengan mencari yang paling saya suka yang mana, itu ini. Karena kalau kita suka, pasti akan tumbuh rasa cinta dan mencoba. Benar. Kita kasih eksplorasi.